Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini kita lagi mau liburan ke Takengon atau di Galeri Coffee, Galeri Kopi lah ya kalau sebutannya. Jadi ini tempatnya estetik banget. Ini part 1, nanti bakal kita lanjutin ke part 2 yang ada di Bener Meriah. Gimana ya versusnya, lebih bagusnya gimana? Nonton terus videonya dan stay tune di channel kita. Jangan lupa dipencet tombol like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke, lanjut ke videonya. Jadi guys, di sini tempatnya estetik gitulah pokoknya, dan kebun kopi semua. Ini luasnya sekitar berapa ratusan meter lah ya guys ya. Jadi ini kita lagi mau naik ke pondoknya buat mesen menu, dan menunya di sini ada yang di atas 25 sampai 30.000, ada juga yang di bawah 20.000. Jadi itu cuman kayak blend gitu loh. Dan enak banget sih rasanya. Gimana rasanya? Nonton terus video ini sampai habis. Kita lihat dulu yuk cara pembuatan kopinya gimana. Iya guys, bukan cara pembuatannya sih, kopinya gimana aja. Jadi kayak misalnya ini nih Pak, Black Honey. Nah, jadi dari biji yang merah-merah itu dipetik. Iya. Dipetik, terus dikupas kulitnya. Dikupas kulit ya? Iya. Itu sama lendir-lendirnya dijemur. Di dalam? Oh, dijemur itu. Jadi sama lendir dari hasil kulit itu langsung dijemur selama beberapa minggu sampai bulan, tergantung cuaca. Nanti dia dari lendirnya itu dia nyerap masuk ke bijinya Pak. Berapa hari? Tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas mungkin seminggu 2 minggu udah bisa langsung ditikar gitu aja. Lebih baik jangan. Jadi 5 cm dari atas. Iya, medianya apa? Di plastik, ditikar atau harus jaring banget? Oh, di jaring. Para-para namanya. Oh, para-para. Oh, bambu gitu ya? Bukan bambu. Jadi sampingnya itu kayu. Dan taruhnya kopi itu kalau bisa jangan besi. Kan ada tuh yang jaring-jaring itu orang rambak. Berarti bambu atau rotan gitu ya? Bisa, ataupun plastik lah. Landasannya. Oh, plastik juga boleh? Bisa. Udah plastik. Berarti tergantung cuaca ya? Tergantung cuaca di fermentasi. Dia terfermentasi secara alami. Tidak ada yang Abang maksud tadi beda-beda proses fermentasinya? Kalau kayak natural ini dia sama kulit-kulitnya langsung direndam dulu di dalam air. Saya itu langsung dijemur sama kulit-kulitnya. Berarti tidak ada zat aditif, tidak ada zat apa, sesama dia saja, fermentasinya sesama dia saja ya. Kalau kayak wine gini, ini sama kulit. Kalau ini kan paling cuma direndam dalam air 3 hari paling lama. Kalau saat ini bisa sampai sebulan dicuci bersih. Sampai jadi wine gitu ya. Sampai asamnya keluar. Iya. Dari asamnya tadi keluar ke aroma wine itu. Berarti di situ perbedaan masing-masing tes tempat ngopi gitu ya. Itu yang membedakan cara pengolahan kopinya. Ini kan beda kopi di tempat ini, kopi di tempat sana beda-beda rasanya mungkin dari proses. Itu namanya kopi proses. Kalau kopi biasa, kopi blending. Yang blend itu ya. Itu blend kan tergantung. Ada yang memang sengaja buat Arabica sama Robusta, ada yang di sini memang khusus Arabicanya. Ada di blend. Oh, jadi hanya proses alami saja dia ya. Cuaca kan payah di sini dapat matahari. Ya, itu makanya jemurnya bisa sampai sebulan 2 bulan. Itu tidak di dalam ruangan berarti ya? Digelar itu enggak ya? Tetap harus di luar ya? Dibiarin aja hujan, panas gitu. Oh, tetap diangkat. Makanya ngambil dari kawan-kawan. Berarti ada yang produksi, ada yang nanam, ada yang olah gitu ya. Ada yang apa? Promo gitu ya, ada yang jual langsung gitu ya. Ini konsepnya memang konsep
ngopi ladang konsep baru ngopi, cara baru. Dengan namanya lah Pak, galeri. Karena galeri ya harus ada pohon kopinya, ada prosesnya, ada buat kopi. Enggak, maksud saya di Indonesia lain atau di Aceh lain nggak ada model ngopi seperti ini. Ada kayaknya di Bendungan ya. Oh ya, itu tahu. Yang lain nggak ada, belum ada ya. Berarti kalian masih apa ya? Buat ini ya. Buat trendsetter gitu ya. Makasih, Bang. Ya. Makasih. Ini orang proses udah ada juga dry house-nya juga besar lah. Berapa kilo kayak gitu. Produksi wine, Wine. kopi. Jadi impor. Kirim keluar. Kemana? Entah kemana gitu. Belum tahu sebenarnya. Enggak, kalau secara umum masyarakat Indonesia lah. Takengon, enggak, masyarakat penanam kopi, pengrajin kopi itu jualnya ke mana? Negara? Jerman ada juga. Mereka yang datang sendiri, Orang survei gitu. yang dari sini ke sana langsung kirim ke Tapi sana. sekarang sudah ada kontak di sana, Nah, ada itu reguler lah ya, terus gitu ya. itu kan udah toki kopi yang udah besar yang kirim keluar. Kalau kami kan di sini aja. Itu tadi nomornya Pak. Boleh? Terima kasih ya. Oke. Oke, bisa dulu. Apa? Tuh, lihat, dengar guys, kalian udah dengar kan gimana cara pembuatan kopi itu? Dan langsung aja roastingnya lebih tepatnya ya kan. Dan banyak banget rupanya ya jenis kopi, aku baru tahu. Oke, lanjut kita mereview makanannya. Let's get started. Oke guys, jadi di depan kita udah ada minumannya. Jadi kita pesan, aku pesan yang choco Oreo dan ini sanger vanilla. Jadi kita pesan satu kopi ya, karena kita nggak terlalu suka kopi. Apakah sanger ini membuat kita suka sama kopi? Dan kita buktikan. Sangernya ada choco chipsnya juga. Ya, ini juga ada butiran-butiran Oreo-nya. Pokoknya bagus banget. Ih, di atasnya ada Oreo yang di potek-potek sedikit gitu. Ya. Nih, dan ini ada susu coklatnya. Ya, kenapa nggak dipakein gelas gitu ya? Di Takengon pakai cup semua ya, belum mengurangi sampah plastik sedikit. Ya, coba kita minum. Kita rasa ya. View kita kebun kopi. Dan kebun kopinya sampai gunung, langsung kebunnya guys. Jadi tuh lihat tuh guys. Pokoknya bagus banget ya. Kita minum ya. Bismillah. Punya aku enak banget. Ini enak juga. Kayak vanilla campur kopi, jadi apa? Rasa apa? Jadi punya aku enak juga karena ada butiran-butiran Oreo-nya. Butiran Oreo kerasa. Aku coba ya. The best kan ini kan rasa Oreo-nya nyelekit. Nyelekit apa sih? Ayo kita coba ya. Bismillah. Kopinya masih dapat banget kan? Vanilanya juga. Ya, vanila kopi dapat banget. Kalau coklat ini dicampur jadi vanila coklat kopi. Ya. Enak sih. Jadi ini kita lagi ada di kebun kopi dan ini langsung dipetik dan langsung dibikin di sini terus, jadi kita bisa lihat. Tapi itu di dapur ya kita lihat, nggak bisa langsung lagi makan kita lihat gitu. Nggak bisa, jadi kita harus ke dapurnya dulu biar cara pembuatan kopinya dapet. Enak ya. Aku enak banget ini, gak ada obat.
di sini juga ada musik-musik biar nggak terlalu bosan gitu. Tapi kita nggak bosan juga sih karena pemandangannya indah banget. Aku baru tahu guys, biji kopi itu merah dulu baru coklat. Oh ya, hijau dulu baru coklat. Aku baru tahu itu merah dikeringin jadi atau lah pokoknya itu jadi kopi gitu. Aku suka banget yang ini karena dia kayak Oreo-nya coklatnya agak sedikit gak dapet ya, karena Oreo emang udah coklat sih. Jadi nanti kita bakal lihat juga apa kayak biji macam-macam kopi yang ada di sini, karena di sini ada banyak macam, ada kopi hitam, ada kopi sangar dan lain-lain. Nih ya, aku minum lagi enak banget. Di sini juga ada makanan, jadi nggak sekedar minuman aja kita ngopi gitu. Bisa juga sih kalau kalian mau pesan makanan kayak Indomie dan lain-lain. Banyak juga ada pisang coklat Oreo dan lain-lain. Tapi harganya di bawah 30.000 sih. Tapi ada yang 30.000 juga. Suka banget sini. Jadi bikin aku suka sangar. Iya, jadi bikin suka sangar. Aku minum lagi. Lama-lama habis nanti. Tapi kita di sini nggak ada apa namanya, nggak beli makanan ya. Iya, kita di sini beli makanan sih, cuman sedikit karena kita mau lanjutin perjalanan lagi guys. Kayak kita bakal singgah-singgah ke mana lagi gitu, makan. Takut itu guys, kita lanjut ke Sigi lagi. BTW ini ada di Takengon ya guys. Takengon. Namanya galeri kopi. Esnya juga di blend sekalian gitu, jadi dapet banget. Ini nggak ada choco chips sih. Coba kalau ada choco chips, kalau punya isi tadi ada ikan. Iya. Ini ada Oreo guys. Guys, Oreo. Kalau bisa Oreo Supreme, mahal banget. Ini tempatnya tuh di TW. Dan kita duduk di kayak apa namanya sih? Apa sih? Balai. Pondok gitu. Kita duduk di pondok. Dan ini lokasinya, nah ini dia. Itu di belakang gunung tuh. Kayak belakang kita langsung gunung. Jadi kayak pas banget sama gunung. Tuh lihat guys. Ini ada choco chipsnya. Aku dapat banget guys. Udah. Coba kita rasa ya. Enak banget nih. Nggak cuman kopi aja yang ada di sini. Susu UHT juga ada di sini guys. Cuman mahal banget. Guys, jadi ini harganya adalah 16.000 rupiah. Kalau yang punyaku ya. Ini 18.000 kalau nggak salah. Ya itu 18.000, ini 20.000. Iya, ini kayaknya 20.000 juga nggak sih, karena coklat vanilla. Iya, 20.000. Nanti kita bakal cantumin ya guys ya. Wow, enak banget, aku minum lagi sih. Kita tinggalkan ya. Walaupun aku suka, cuman aku Nah guys, tadi kan kita udah berbincang-bincang sama Oom tadi, ada 2 orang. Dan yang hasil yang kita tangkap ada banyak macam kopi. Salah satunya 3 aja aku sebutin ya. Ada wine, ada black honey, dan ada natural. Dan itu cara fermentasinya tuh beda-beda juga. Dan ini dia, itunya apa namanya, tempat giling kopinya bagus banget juga sih. Tapi lumayan kecil ya, tapi ya udahlah ya, it's okay. Kayak ya udah gitu lah. Jadi langsung aja kita ke to the point-nya. Aku saranin kan di sini tuh kayak pasti ini dikasih musik-musik gitu loh, tapi menurutku harusnya dikasih kayak burung-burung, suara burung-burung gitu biar kayak lebih di hutan gitu. Selain itu sih emang udah semuanya tuh udah the best banget. Kalau ke Takengon, kalau kesini lagi aku pengen lagi kesini balik. Dan menunya enak banget, aku lagi ngebayangin enak banget guys. Kayak choco Oreo-nya tuh dapet Oreo-nya, coklatnya agak sedikit nggak dapet sih. Cuman aku lebih suka karena dia ada butiran-butiran Oreo, jadi kayak di blend gitu, tapi blendnya nggak halus gitu, jadi kayak mantap gitu loh. Jadi kalau kalian di sini bisa juga pesen mie gitu. Jadi nggak cuman
kopi atau es gitu aja. Jadi lokasinya ini ada di Kayukul, Pegasing, Aceh Tengah. Jadi kayak itu kayak kalau kalian mau pulang, bukan pulang sih, kalau kalian mau ke dalam lagi gitu, ke dalam Takengonnya lagi tuh baru ada ini. Pokoknya kalian cari di Google Map aja deh, pasti dapet galeri kopi ini kalau kalian mau ke sana. Dan aku recommended kalian kalau ke sana gitu. Jadi ini kali pertama aku ngelihat kebun kopi dan langsung ngelihat gitu kebun kopinya, karena kayak sebelumnya belum pernah. Dan ini first time, tapi sayangnya aku nggak bisa metik sendiri gitu. Jadi di sini tuh nggak bisa metik kopinya gitu loh. Kayak kalau bisa metik ya bisa sih, cuman aku nggak tahu bisa metik apa nggak. Tapi yang jelas kita nggak metik sama sekali. Dan pohon sama pohon itu jaraknya deket banget juga. Jadi kayak agak susah jalannya dan ada tahun itu. Aku takut banget, aku fobia banget sama yang binatang-binatang gitu. Jadi aku takut banget kalau jalan, aku cuma di pondok sendiri aja gitu, yang lain pada pergi gitu. Karena setakut itu dan rapat-rapat itu pohonnya, tapi ya is okay selaginya. Jadi ini buat kalian mau take away bisa, kalau kalian mau makan di sana juga bisa. Jadi take away bisa, makan di sana juga bisa. Oke guys, thank you so much for watching dan nonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke, jangan lupa juga di subscribe channel adikku Aisyah Lala Kids. Jadi kesimpulan kita ini kok kopi kafenya ini, kebun kopinya ini para pemuda, ya, anak muda. Dan kita punya saran, jangan dikasih lagu-lagu, biar kayak dikasih burung aja, biar suasana kayak lebih asri, biar kayak di hutan-hutan kopi gitu. Oke, bye-bye.